Halo guys, kenalin, nama aku Hadi. Aku mahasiswa Unpad di jurusan Hubungan Internasional. Jadi gini nih, aku bakal ngejelasin ataupun nge-review film Too Big to Fail. Nah, Too Big to Fail ini filmnya menurut aku sangat tidak berhubungan dengan jurusan aku, jujur ya. Setelah aku nonton. Nah, tapi sangat berjurus ke ekonomi. Tapi aku sangat tertarik dengan film ini karena banyak banyak sekali isu-isu HI ataupun kayak banyak-banyak aspek yang bisa dipelajarin di jurusan aku lah. Nah, jadi aku bakal ngejelasin dulu secara garis besar film Too Big to Fail ini. Jadi nih, Too Big Too Big to Fail ini tuh sebenarnya film yang dokumenter menurut aku ya. Karena ini tuh real. Karena dia non fiksi kan. Dia tuh menceritakan tentang di tahun 2008 itu ada krisis keuangan yang ada di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu kan dia liberal ya. Nah, jadi dia ini ada lembaga keuangan tuh yang punya benar-benar skalanya itu benar luas banget kayak hampir ke seluruh orang di Amerika tuh percaya banget lah sama brand ini. Jadi, lembaga ini tuh bergerak di KPR, di bank apa sih kayak kredit rumah gitu lah, kepemilikan rumah. Nah, jadi tuh kayak istilahnya si bank ini tuh ngebeli-beliin properti nih. Nah, ngebeli-beliin properti, dia ini ngejual-jualin nih dengan DP kayak 0% gitulah. Kan orang-orang tertarik dong. Kayak, wah, gila DP 0%. Gila, siapa orang yang nggak mau kan? Jadi otomatis orang-orang kayak banyak yang mau beli lah. Dan itu tuh secara langsung, itu tuh namanya tuh, apa sih namanya? Hipotek. Nah, hipotek itu jadi istilahnya utang. Jadi kita tuh ngutang. Tapi jaminannya tuh rumah. Gimana ya? Ya kita tuh rumah nih di DP nih, pokoknya nggak ada DP-nya malah kita dapat rumah tapi kita tetap bayar utang dan itu tuh ada bunga-bunganya gitu. Nah, itu tuh lagi kayak hits banget lah di tahun 2008 itu. Salah satunya itu yang terkenal banget itu bisnisnya dari Lehman Brothers itu. Nah, setelah setelah ngehitsnya DP 0%-nya itu, secara nggak langsung ada peristiwa yang namanya itu tuh namanya peristiwanya apa sih? Aduh, susah banget namanya guys. Subprime mortgage, subprime mortgage kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh jadi istilahnya kredit jangka panjang, jadi 10-20 tahun yang aku bilang tadi. Nah, si kredit ini tuh benar-benar sangat-sangat sangat-sangat menjanjikan lah karena si Lehman Brothers ini brandnya udah 100 tahun. Udah 100 tahun. Nah, jadi si orang-orang di bank ini tuh dia lagi krisis itu. Kenapa? Karena dia bingung bayar banyak warga orang yang DP itu pada nggak bayar. Jadi tuh karena saking banyaknya mereka tuh pada nggak bayar si uang yang cicilannya. Nah, kan jadinya uangnya kan bingung kan, dapat dari mana buat buat ngebayar si entah kan bisa defisit gitu ya kan. Sangat kayak bisa dilihat kayak banyak banget unsur-unsurnya yang berkaitan dengan ekonomi kan, sangat-sangat tidak nyambung kan. Nah, tapi tenang, aku ada identifikasi isu HI yang aku dapat. Jadi nih, ketika ada peristiwa si Lehman Brothers ini meminta investor dari Korea untuk membeli properti yang dia janjikan si Lehman Brothers ini punya. Nah,
dia ini istilahnya bernegosiasi kan. Nah, itu menurut aku bisa dimasukin ke kerjasama internasional sih. Karena dia tuh kayak menjalin hubungan untuk apa ya, membangun kerjasama yang memiliki tujuan yang sama juga. Jadi kayak sama-sama untung gitu loh. Jadi secara nggak langsung dia akan menjalin hubungan internasional antara perusahaan Amerika dan perusahaan si investor dari Korea ini. Nah, terus isu HI-nya juga adalah krisis keuangannya itu kan. Jadi lembaga keuangan itu dia tidak terkontrol gitu loh. Mereka kayak seenaknya ngasih kebijakan DP 0% gini. Kan pemerintahnya itu terlalu liberal, jadi tidak mengawasi ya, kapitalis banget lah istilahnya. Nah, jadi si Amerika ini sangat-sangat tidak tidak menata perusahaan-perusahaan lembaga keuangan ini dengan baik gitu. Nah, menurut aku di situ adalah aspek yang penting yang masuk dalam bisa dihubungkan dengan hubungan internasional, di mana tata kelola global ini sangat diperlukan. Nah, begitu juga tata kelola yang ada di negara. Gimana di negara aja diperlukan, apalagi di global, bayangkan. Nah, jadi gimana ya, nggak kontrol gitu loh lembaga keuangannya. Sampai Lehman Brothers itu akhirnya itu dia di bailout. Jadi benar ya bangkrut. Yang udah berjalan 100 tahun itu langsung bangkrut semuanya. Itu benar-benar langsung kayak bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Karena mereka tidak punya karena mereka tidak punya karakter gitu dalam berbisnis. Jadi kayak seenaknya aja dia, karena gue punya brand, kayak ayo udahlah gue mau ada DP 0%, biar mereka juga pada percaya. Taunya bangkrut kan akhirnya. Karena orang-orang yang udah tergiur, mereka jadi malah nggak bayar. Akhirnya rumahnya disita, terus ya mereka ya rumahnya nggak ada yang beli gitu. Ya mereka defisit terus Lehman Brothers-nya itu. Ya gitu deh. Sangat complicated banget, sumpah pusing gue juga. Jadi gitu guys, aku tuh di sini sebagai anak HI gitu ya, mau mengingatkan gitu buat kalian ntar yang jadi manajer, jangan sampailah ada yang, jangan terlalu kapitalis lah, nyantai. Nah jadi gini, balik lagi ke HI ya, ada OI ataupun organisasi internasional yang terlibat di dalamnya. Pertama itu cuma satu sih menurut aku ya, ada AI. Jadi AI-nya ini, AI itu singkatan dari American International Group, AI. Ya. Nah, itu tuh bergerak di dalam perusahaan internasional sih, bukan organisasi, karena di sini nggak ada organisasi. Jadi ya perusahaan internasional yang bergerak dalam bidang asuransi gitu, kayak ya asuransi lah. Nah, hubungan itu sama si Lehman Brothers-nya itu, dia ya menjamin si anak orang-orangnya ini biar dapat asuransi gitu deh. Ya pokoknya gitu deh, aku pusing deh. Pokoknya ada terlibat, pokoknya dia perusahaan internasional gitu. Kalau organisasi internasional aku belum nemu ya. Mungkin teman-teman sini ada yang tahu, boleh taruh di komen. Nah, lalu aspek yang relevan gitu terkait tata kelola global dalam HI itu, menurut aku itu sih kayak menata lembaga pemerintahan global ataupun Bank Dunia sendiri itu harus benar-benar dikelola dengan dengan pengawasan dan monitoring dan controlling yang bagus gitu. Jangan sampai tata kelolanya ini gagal seperti Lehman Brothers yang ada di Amerika. Pemerintahnya terlalu kapitalis ya, karena liberal kan, jadi ya dia kapitalis, udah ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi secara tidak langsung dia tidak terkelola dengan baik gitu, yang akhirnya merugikan perusahaannya itu sendiri. Nah, itu pun yang
pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk, dan juga bank itu menurut aku di dunia ini diperlukan. Makanya diperlukan itu tata kelola global. Nah, yang ada di HI. Jadi gitu teman-teman. Nah, sampai sini aja dulu. Gimana? Udah pusing? Jadi gitu deh. Pokoknya semangat terus belajarnya. Mungkin emang ini bahasanya sangat rumit, tapi menurut aku ini sangat menarik. Jadi teman-teman, gue udahan dulu. Segitu aja dulu review film The Too Big to Fail dari gue. Jadi ya begitulah ceritanya. Oke, bye.